Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, para hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Di zaman ini banyak sekali pemuda-pemudi negeri yang berinovasi, yang berkreasi, bahkan belajar di luar negeri. Namun ingat, banyak dari mereka yang lalai akan diri sendiri. Banyak dari mereka yang membuli tanpa henti. Banyak dari mereka yang tidak berperilaku manusiawi, Bahkan tidak mencontohi Nabi ataupun mencintai agama sendiri. Kenakalan remaja di zaman sekarang semakin marak. Remaja muslim pun ikut-ikutan dalam jurang kemaksiatan. Dan hal itu lebih parahnya menjadi hal yang normal di zaman era digital. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang seharusnya pemuda muslim itu mencari ridha Allah, mencari ridha kedua orang tuanya, dan menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka barulah ia dikatakan seorang pemuda yang sejati. Oleh karena itu, Dewan Hakim yang terhormat, di kali ini kami akan membawakan musabaqah syarhil Quran dengan judul Peran Generasi Muda dalam Memerangi Kenakalan Remaja. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, kami ingin mempertanyakan, apa peran generasi muda dalam memerangi kenakalan remaja? Maka jawaban yang simple, jawaban yang fakta, dan jawaban yang telah termaktub pada Quranul Karim. Dan Allah telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyafiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari usikan setan
yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Mengapa setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Dewan Hakim yang terhormat. Ayat tadi yang dibacakan sangat jelas bagi kita untuk taat kepada Allah. Salah satunya perintahnya untuk menimba atau mencari ilmu. Bukan pemuda yang melakukan hal yang terlarang. Pemuda-pemuda zaman sekarang malah melakukan perang atau dengan istilah kata tawuran. Mereka tawuran dengan senjata parang hingga mereka jatuh ke dalam jurang kemaksiatan yang dimana itu sangatlah fana bagi mereka. Namun kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mencari ilmu, kita bisa saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan kita bisa saling mengerti dan paham mana yang hak, mana yang batil. Dan salah satu dari pemuda-pemudi muslim zaman sekarang yang melakukan hal batil adalah seperti Membunuh, berzina, narkoba, bahkan berdusta atas nama agama. Hal-hal itu adalah yang paling keji, yang paling sangat amat buruk di mata agama Islam. Salah satunya dengan berdusta atas nama agama. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena mereka tidak belajar dan tidak mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hadir dalam majelis taklim yang mulia. Mereka tidak hadir dalam majelis zikir yang mulia. Namun mereka malah keluyupan pada malam hari. Oleh karena itu, Dewan Hakim yang terhormat dan para hadirin dan hadirat, kami di sini ingin meluruskan dan mengajarkan apa yang telah ajaran Islam ajarkan, yaitu menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Adapun narasi hadis lainnya mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Namun yang bisa kami ambil dari potongan hadis tersebut adalah hukum menuntut ilmu itu wajib. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat, maka hasilnya insya Allah berkah karena kita menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Apabila kita menuntut ilmu, kita bisa banyak belajar hal, kita bisa banyak belajar akan sesuatu yang belum kita tahu. Salah satunya di masa-masa emas, yaitu masa-masa remaja. Kalau kita menuntut ilmu, maka itu bisa menjadi solusi bagi generasi muda dalam memerangi kenakalan remaja. Salah satu perannya adalah saling menasihati dalam ketakwaan dan kebajikan. Oleh karena itu, Dewan Hakim yang terhormat, bagaimana kalau kita menuntut ilmu tapi tanpa beribadah kepada Allah? Maka jawabannya adalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, Allah menciptakan kita semua tidak hanya untuk berpikir, namun kita harus selalu mensyukuri atas nikmat Allah yang telah Allah berikan.
Allah pun memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Karena kita diciptakan di dunia ini bukan hanya main-main semata. Walaupun dunia ini fana, namun banyak kita yang masih terlena. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Mu'minun ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu agar tidak kembali kepada kami? Dewan Hakim yang terhormat. Ayat tersebut menjelaskan kalau Allah itu menciptakan kita dengan tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ayat tersebut yang telah dibacakan oleh saudara adalah kalau kita tidak boleh mensia-siakan waktu di dunia. Karena kita banyak yang mengira kalau kita diciptakan hanya untuk main-main. Dewan Hakim yang terhormat, kembali lagi beribadah kepada Allah, menuntut ilmu dan saling menasihati dalam ketakwaan dan kebajikan. Itulah hal-hal yang penting bagi kita semua untuk memerangi kenakalan remaja di generasi sekarang. Namun kita perlu ingat, kita harus mencontohi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dikala remaja kita merasa bangga, Dikala remaja kita merasa perkasa, dikala remaja kita merasa menjadi seorang raja. namun apa yang mau dibawa ke negeri akhirat sana? Sekali lagi, namun apa yang mau dibawa ke negeri akhirat sana? Oleh karena itu, remaja muslim haruslah berbuat kebajikan dari sekarang, haruslah menasihati dari sekarang, haruslah saling tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebajikan dari mulai hari ini, sekarang, bahkan detik ini. Dewan Hakim yang terhormat, akhirul kalam, penutup dan sekaligus solusi bagi hati dan diri untuk pemuda-pemudi negeri yang sedang mencari ridha ilahi. Bagaimana, mengapa, dan kapan? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Pemuda remaja muslim sekarang haruslah banyak mendapat nasihati, haruslah mendapatkan banyak ilmu, haruslah mendapatkan banyak petuah-petuah agar dia bisa berpikir mana yang hak, mana yang batil. Fa'alfamaha fujuraha wa taqwaha. Oleh karena itu, Dewan Hakim dan para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, remaja muslim sekali lagi harus berbuat kebajikan untuk memerangi generasi, untuk memerangi generasi yang nakal, generasi yang licik, dan generasi yang kotor dalam agama Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, bagaimana? Yaitu dengan saling menasihati yang terdapat pada Al-Quran, yaitu surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Ayat yang tadi sebagai penutup di Musabaqah Syarhil Quran ini sangatlah amat menyentuh hati kita dan sangat berarti. Sesungguhnya remaja muslim sekarang dalam kerugian. Namun kecuali bagi orang-orang yang beriman dan saling menasihati dalam kebaikan, ketakwaan dan kebenaran, jual kesabaran. Itulah Musabaqah Syarhil Quran dari kami. Maka kami akan tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke pasar Kemiri. Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Kami bertiga pamit undur diri Dari Dewan Hakim yang terhormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.